Kita berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat hari ini, buat pagi ini di mana kami boleh menikmati lagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah lewat pujian, lewat penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan dan lewat kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama ya dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Matius. Mari kita baca bersama-sama dari Matius ya. Kita baca dari Matius pasal yang ke-7, kita lihat. Matius pasal yang ke-7, mari buka. Matius pasal yang ke-7, kita baca di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Nah, ini ayat-ayat ini nih sangat sering dibahas ya terutama oleh oleh teman-teman kita yang dari seberang ya. Nah, coba kita lihat di sini. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita melihat ayat-ayat ini kita agak sedikit shock ya, dan kita agak sedikit merasa aneh kok kenapa Tuhan menolak ya mereka yang berseru-seru kepada Tuhan gitu ya. Nah, kita melihat di sini apa sih alasannya sampai Tuhan menolak mereka ya? Padahal mereka itu berseru-seru, sering berseru-seru nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan, dan kemudian bahkan mereka itu adalah pelaku-pelaku mukjizat. Mereka melakukan mukjizat di sini dalam ayat yang ke-23 ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-22 ya. Mereka bernubuat demi nama Tuhan, bahkan mengusir setan, mengadakan banyak sekali mukjizat-mukjizat ya. Mereka melakukan banyak mukjizat, akan tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan katakan, enyahlah engkau ya daripadaku ya. Aku tidak mengenal engkau ya. Nah, saudara, di sini kita melihat ada beberapa alasan sebenarnya mengapa sampai Tuhan Yesus menolak mereka. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi ternyata mereka itu hanyalah berseru-seru saja. Mereka itu hanya mulutnya saja. Yang berseru-seru, hanya lip service. Hanya memakai perkataan mereka, akan tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itulah kita melihat di sini Tuhan tidak mengenal mereka. Ternyata Tuhan tidak mengenal mereka. Saudara, satu ketika saya pernah berjumpa dengan seorang ibu. Lalu seorang ibu ini yang ngomong-ngomong bilang, ya yang penting Ibu Pendeta kita pintar ambil hati Tuhan Yesus. Terus saya bilang, maksud Ibu ambil hati bagaimana? Maksud saya ambil hati dalam pikiran saya melakukan kehendak Tuhan, taat sama Tuhan ya. Dia bilang itu bagaimana menurut Ibu mengambil hati Tuhan itu seperti apa? Iya, yang penting kita puji-puji dia, kita sembah-sembah dia, kan dia senang. Ya dengan memuji-muji, dengan berseru-seru dia Tuhan dan sebagainya, cukup itu saja. Nah, saudara, tidak cukup di situ ya. Dan orang-orang ini memuji-muji, ya, mengagung-agungkan, berseru-seru nama Tuhan. Akan tetapi kehidupan mereka sama sekali tidak mencerminkan Tuhan di dalam hidup mereka.
Kehidupan mereka jauh daripada Tuhan. Sebab itulah Tuhan seringkali mencela orang-orang pada saat itu. Dia katakan, hai kamu orang-orang munafik. Kamu hanya beribadah lewat mulut bibir. Lewat hanya perkataan, lewat bibir mereka. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang hanya memakai lip service, hanya memakai mulut mereka. Akan tetapi hati mereka tidak ada Tuhan di dalam hati mereka. Jadi jelas di sini bahwa mereka itu adalah orang yang belum percaya sama Tuhan. Jadi hanya sekedar berseru-seru saja ya. Nah, kemudian kita melihat di sini. Yang kedua lagi kita melihat mereka bukan hanya berseru-seru, akan tetapi kita melihat mereka itu mengadakan banyak sekali tanda-tanda. Demi nama Tuhan, mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak mukjizat. Pertanyaannya, loh kok bisa mereka melakukan mukjizat? Bagaimana mereka bisa melakukan mukjizat? Kita melihat di sini ternyata mereka itu bukan sungguh-sungguh mengikut Yesus, tetapi itu hanya profesi mereka saja. Mereka memanfaatkan nama Yesus. Siapa aja bisa sebut nama Yesus. Siapa aja bisa memakai nama Yesus, di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Iblis takut sama nama Yesus. Ya, semua makhluk, bahkan alam semesta ini, kuasa-kuasa jahat itu takluk kepada nama Yesus. Karena nama Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Karena dia itu adalah Allah sendiri. Dia Tuhan sendiri. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus ya pergi ke satu tempat yang namanya Garasa. Ada kuburan di mana ada seorang ya yang diikat oleh roh jahat Legion. Dan kemudian dari jauh dia bilang, mau apa engkau hai anak Allah? Dia menyembah, dia ketakutan. Dan Yesus mengusir roh jahat yang ada di dalam diri orang itu. Ribuan, legion. Sehingga pergi ke babi-babi, saudara. Ada ribuan babi-babi yang akhirnya terjun ke jurang. Jadi kita lihat di dalam nama Yesus ada kuasa. Nah, siapa aja bisa pakai nama Tuhan Yesus untuk melakukan mukjizat. Baik itu bernubuat, baik itu untuk melakukan mukjizat-mukjizat mengusir setan. Akan tetapi ternyata mereka itu hanya memanfaatkan nama Yesus. Hanya untuk keuntungan diri mereka sendiri. Akan tetapi nama mereka tidak tercatat di dalam buku kehidupan. Nah, itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Tuhan kenal banget siapa miliknya. Di dalam Yohanes pasal 10 dia kenal domba-dombanya. Bahkan domba-dombanya mengenal suaranya. Dan gembala mengenal domba-dombanya. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dikenal oleh Tuhan dan kita juga mengenal Tuhan. Ada pengenalan, ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan aku tidak pernah. Perhatikan, tidak pernah. Jadi selama ini mereka kelihatannya melayani, mereka melakukan banyak sekali tanda-tanda mukjizat, tetapi mereka sendiri tidak dikenal oleh Tuhan. Itu ironis banget, itu serem banget ya. Sudah melayani, kelihatannya melakukan banyak mukjizat, tetapi mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-23 di sini bahwa kamu sekalian pelaku kejahatan. Jadi ada kehidupan di balik semua di depan masyarakat. Di depan umat, di depan masyarakat, mereka melakukan mukjizat, mereka bernubuat, mereka mengusir setan. Tapi di belakang daripada masyarakat, mereka pelaku-pelaku kejahatan. Ada kehidupan yang tersembunyi. Dan saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Semua akan nampak. Semua akan terbuka.
Oleh sebab itu Paulus mengatakan, kita melihat di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kata Paulus, kami sebagai hamba Tuhan yang oleh karena kasih karunia, kami menolak semua perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Jadi betul-betul Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, hidup mereka benar-benar transparan, mereka mengenal Tuhan. Bukti dari mengenal Tuhan, hidup mereka diubah oleh Tuhan. Dan saudara, mereka memiliki karakter daripada Tuhan, karakter Yesus. Hidup mereka diubah, sehingga apa? Mereka tidak memiliki kehidupan yang tersembunyi. Jadi di depan orang kelihatannya bagus sekali, beragama sekali, ya hamba Tuhan yang luar biasa, dahsyat, karunia-karunia yang dahsyat. Tapi di belakang ada kehidupan yang tersembunyi, yang memalukan. Paulus katakan, kami menolak semua perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan kami tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Rasul Paulus dan rasul-rasul katakan, kami bisa dipertimbangkan, kalian bisa adili kami, dan tidak ada satupun perbuatan kami yang membuat batu menjadi batu sandungan yang memalukan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa oleh sebab itulah mengapa Tuhan menolak mereka. Mengapa Tuhan menolak mereka? Karena memang mereka hanya memakai nama Yesus saja dan mereka tidak dikenal Tuhan. Dan kemudian juga mereka melakukan kejahatan. Dan kemudian kita melihat lagi di sini bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku. Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku. Aku sama sekali tidak pernah mengenal engkau. Nah saudara, kita melihat di sini bahwa kalau kita kembali ke dalam ayat 21, jadi bukan hanya orang yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan yang terbesar dalam kehidupan manusia, untuk manusia? Nah, kita melihat itu di dalam Yohanes. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-6, ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang kukehendaki Allah, yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita lihat supaya mereka percaya bahwa Yesus diutus Allah. Ada orang bilang gini, Bu, Dia kan cuma hanya utusan. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kenapa Dia disebut utusan. Nama Yesus dengan Bapa itu selalu bergandengan bersama-sama. Percaya kepada Bapa, percaya kepada Dia yang diutus. Itu artinya apa? Allah itu Esa. Esa juga pengantara antara kita dengan Bapa, yaitu Yesus, manusia Yesus. Jadi itu artinya tanpa lewat Yesus, kita nggak sampai kepada Bapa. Jadi Dia memang diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Jadi jelas saudara bahwa kehendak daripada Bapa itu adalah supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita baca di dalam ayat 37. Kita baca ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak kubuang. Jadi barang siapa yang datang kepada Tuhan tidak akan ditolak. Mereka memakai nama Tuhan, mereka menyebut memakai nama Tuhan untuk melakukan mukjizat, tetapi mereka sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan menolak mereka. Ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi inilah kehendak daripada Tuhan Yesus. Ya,
supaya betul-betul kehendak daripada supaya mereka percaya kepada Yesus yang adalah anak dan percaya kepadanya sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Nah, saudara, kita melihat di sini di akhir zaman nanti semuanya terbuka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita melihat lagi sebenarnya siapakah mereka-mereka ini. Kita baca di dalam ayat yang ke atasnya. Kita baca di dalam ayat yang ke-15. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ternyata mereka itu adalah nabi-nabi palsu, ya. Di sini dikatakan nabi-nabi palsu yang menyamar. Perhatikan, yang menyamar, yang nyaru, ya, yang kelihatan sebagai hamba Tuhan, seperti orang yang benar-benar sungguh sama Tuhan, tetapi ternyata mereka itu nabi palsu, ya. Dan kemudian dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi jelas mereka itu adalah hati mereka tidak mengenal Tuhan. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka itu adalah pelaku-pelaku kejahatan. Dan mereka itulah nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, yang menipu banyak anak-anak Tuhan. Tetapi kita melihat di akhir zaman nanti, mereka akan dihakimi. Jadi jelas, saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Pelajaran apa yang kita petik dari sini? Kalau saudara selama ini hanya berseru-seru kepada Tuhan, tetapi hati saudara jauh daripada Tuhan, saudara belum mengalami yang namanya keselamatan itu yang sesungguhnya. Hari ini kita bilang, Tuhan, saya mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau selama ini kita betul-betul mencari kebenaran, saudara, kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesuslah kebenaran itu, Yesuslah hidup itu. Dan Yesus itulah jalan itu sendiri yang menuju kepada Bapa. Di luar Dia tidak akan ada lagi jalan untuk menuju kepada Bapa. Pastikan bahwa Anda dikenal oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa dahsyat. Karena di hadapan Tuhan semuanya terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Biarlah sungguh-sungguh kami bukan hanya di mulut saja, tetapi betul-betul menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh-sungguh kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami juga menjadi pelaku-pelaku akan kehendak daripada Bapa. Supaya kami yang sudah diselamatkan, kami juga memberitakan kabar baik. Supaya lewat hidup kami banyak jiwa juga yang dimenangkan dan mendapat hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan Ibu Uti. Ya, puji Tuhan ya teman-teman, luar biasa sekali ya. Jadi kita ini dikenal oleh Tuhan kita karena apa teman-teman? Karena kita melakukan kehendaknya. Lalu di dalam Yohanes 6 tadi ayat 40 melakukan kehendaknya itu apa? Melakukan kehendaknya adalah percaya kepada Yesus Kristus ya. Percaya bahwa Yesus adalah utusan. Nah, itu dia ya. Ya, inilah ayat yang sering ini ya disalah memaknakan artinya. Utusan ya memang utusan, tetapi utusan buat Yesus itu bukan utusan seperti saya mengutus anak buah saya ya.
Karena di dalam Roma 8 ayat 3, utusan buat Yesus itu adalah utusan dalam daging. Ya, karena firman itu telah menjadi daging di dalam Yohanes 14 ya. Firman itu telah menjadi daging ya, utusan dalam daging. Daging untuk apa? Daging yang diperuntukkan untuk mati di kayu salib, menyerahkan darahnya dan dagingnya untuk penebusan segala dosa. Itulah yang dimaksud dengan utusan ya. Jadi kalau ada orang Kristen masih bingung-bingung soal utusan, lah itu dia ya teman-teman ya. Utusan buat Yesus itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Utusan itu adalah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, memberikan anaknya, ya anak Allah, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Ya, inilah inti pengajaran kita, bahwa nama kita tercatat di sorga karena kita percaya, Yohanes 6 ayat 40, percaya kepada dia, ya kepada Yesus, ya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, itu dia ya teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini sudah ada Bunda Wahyu. Selamat pagi Bunda Wahyu. Aduh, luar biasa sekali. Terima kasih Bu sudah mau mampir. Mari Bu, Ibu memberikan tanggapan. Silakan Bu. Ya, selamat pagi Bu Uti. Salam semuanya. Selamat pagi Bu kita, Bu Suryani. Ya, shalom. 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 Ya. Terima kasih, hari ini saya tidak mengikuti dari awal ya karena masih ada kerjaan tadi. Tapi terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini, penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Setiap waktu saya mengingat Tuhan, begitu besar kasih Tuhan pada kita. Luar biasa. Saya ingin menyanyikan lagu aja Bu. Ya, ya silakan menyanyi. Puji Tuhan, ada yang mau menyanyi lagi ya? Terima kasih ya, Bu, silakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku percaya penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku percaya penuh. Ya betul Bu, Bu Uti, kalau ya, kita coba. Saya coba menyanyikan ya, Bu ya. Engkaulah Tuhan. Terus Engkaulah Raja. Terus berdaulat dalam hidupku. Ku percaya. Ya, coba saya coba ya. Engkaulah Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama ya, biar nggak apa-apa, susul menyusul nggak apa-apa. Ya Pak George, mari kita coba lagu ini ya, baru nih bagus sekali. Engkaulah Tuhan. Terus Bu, Raja, berdaulat, ya berdaulat atas hidupku, percaya penuh, percaya penuh. Ya, luar biasa. Saya coba nyanyikan sekali Bu ya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat penuh atas hidupku, ku berserah penuh. Wah, luar biasa ya. Kena sekali ya di hati kita ya lagunya ya teman-teman ya. Ya, ini ada Pak Yonatan.
Ya, ada Pak gimana Ibu Wahyu? Gunawan, ya. Iya, Mbak iya, Ibu Wahyu. ya. Mm-mm. Begini Bu Uti, kita sebagai orang percaya memang harus menyerahkan hidup kita. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, kita berserah karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Penyertaan Luar Tuhan biasa. buat kita orang percaya Amin. sampai selama-lamanya. Amin. Itu saja. Amin. Amin. Amin ya, puji Tuhan ya Bu. Terima kasih atas berkat pujian, berkat penguatan ya, bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita berserah penuh ya teman-teman ya. Ya, ini ada Pak George, setelah itu ada Pak Jonathan. Selamat pagi Pak George dari Taiwan nih, luar biasa nih Pak. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Uti, ya. selamat pagi Luar Bu biasa. Suryani. Ya, selamat pagi Selamat Pak. pagi. Nah. Selamat pagi Bunda Wahyu ini sepertinya dari Taiwan juga ya? Iya Pak, dulu. Oh, Dulu. Iya, Ya. Oh kemarin gitu saya dengar. ya. Oh, Taiwan Iya. mana Bu? Saya Taipei sama Hsinchu. Oh, pernah ke Poki? Belum pernah, karena dulu waktu itu saya kan belum percaya Pak, belum mengenal Tuhan. Oh, iya, yang penting Tetapi bukan saya awal Bu ya. pernah dikasih Alkitab sama orang bule dulu. Iya. Waktu di Hsinchu ya, Hsinchu atau Chongli? Hsinchu. Oh, Hsinchu siapa ya di Hsinchu, sana ya? Pak. Saya nggak tahu juga waktu pernah itu melayani. belum percaya waktu itu saya Pak, belum tahu. Oh iya. Percayanya di Indonesia ya? Iya. Sepulang dari Taiwan. Iya, puji Tuhan ya, Bu Iya. Bunda ya. Itu sudah Bunda jalan Wahyu. yang lurus itu. Bunda Wahyu, saya ajak itu yuk kesaksian yuk, ntar jam 1 yuk, khusus Bunda Wahyu kesaksian dari awal sampai akhir Bu, jadi lengkap gitu supaya menguatkan iman. Jam 1 mau nggak Bu masuk di StreamYard kita? Minggu depan aja Bu Uti, hari ini soalnya saya kan masih kerja di tempat orang, Gitu. cari waktu gitu. Iya. Ya. Nah, Ibu titipin nomor telepon ya di private chat ya Bu, nomor WA Bu. Iya Bu, nanti saya kasih. Ya, lanjut Pak George. Iya. Ya, terima kasih. Oh, shalom juga untuk Bung Yonatan ya ini ya. Oh, di mute. Oke. Terima kasih Bu, waktunya Bu. Saya mau menanggapi renungan dari Bu Suryani. Amat sangat indah ya Bu ya. Ini untuk mematahkan karena banyak orang yang salah di dalam di dalam kasih karunia Tuhan ini, sehingga jangan sampai nanti asal sudah sebut Tuhan Yesus sudah diselamatkan. Nah ini soalnya banyak orang yang terjebak ya. Kalau dari seberang tempo hari itu ada yang mengartikan salah, karena orang yang dari seberang itu tidak mengerti, tapi berusaha untuk menjatuhkan iman Kristen ya, pertama, kedua dia itu salah paham, sehingga itu coba buktinya ditolakkan akhirnya sama Tuhan Yesus, bukan orang yang menyebut nama-nama Tuhan akan selamat. Nah, gitu kan. Jadi antara pribadi Tuhan Yesus dengan Allah. Jadi itu mematahkan keilahiannya Tuhan Yesus pertama, kedua, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Nah, itu mau mematahkan itu, padahal bukan itu. Dan dari kalangan kita sendiri pun banyak sekali ini paham begini. Terjebak pada ini. Percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah diselamatkan. Nah, itu terjebak di sana, Bu. Jadi dengan kasih karunia, jadi sekali selamat tetap selamat. Yang penting sudah ke gereja agamawi ya, melakukan agamawi, ritual-ritual aja, tapi tanpa seperti yang Bu Suryani tadi katakan, tidak melakukan firman Tuhan. Jadi dengan gampangnya dia asal percaya dengan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
sudah selamat. Padahal itu kan de jure sebenarnya. De jure. Nah, de facto-nya kita harus melakukan dengan taat dan setia firman Tuhan. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan setiap hari. Oh, sangat-sangat berat itu. Sangat-sangat berat itu. Seperti ini juga ya, di dalam 1 Korintus 10 ya, Israel sebagai batu sandungan, suatu peringatan. Betul. Sudah dikeluarkan dari tanah Mesir ya, betul. Tapi untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan dengan madu. Tapi bukannya itu setelah dipanggil, bukannya itu tanpa membayar harga, harus dituntun oleh Roh Kudus, harus bagaimana mengikuti cara-cara Tuhan ya, sehingga mereka itu hanya berapa ya, 2 orang Bu ya, yang akhirnya masuk ke Kanaan ya. Karena mereka itu seperti di 1 Korintus 10 itu kira-kira ada 5 ya, 5 yang membuat dia itu gagal masuk masuk tanah perjanjian. Pertama, penyembah berhala. Nah, mereka dalam perjalanan itu menyembah berhala. Kemudian percabulan 2, kemudian mencobai Tuhan 3. Banyak ini mencobai Tuhan, tapi kalau dijelaskan ini panjang sekali waktunya. Kemudian bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut ini banyak ini. Seenaknya menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut. Padahal Tuhan itu kan mestinya kadang-kadang sesuatu diizinkan oleh Tuhan ya, kan itu untuk kebaikan kita. Kadang-kadang kita itu mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi itu mendisiplinkan kita. Kadang-kadang ada seorang anak ya, anak itu sakit, kemudian dia ngomong sama bapaknya, "Bapak, saya sakit." Kemudian bapak itu kasih obat pil pahit, kemudian anak itu protes, "Bapak, saya itu sakit, kenapa dikasih pil pahit?" Nah, setelah dia itu minum, baru dia sadar, pil pahit ini untuk kesembuhan ya. Ternyata Ya, ada luar kebaikan biasa. untuk kebaikan. Iya. Ya, Dan luar kemudian banyak anak-anak Tuhan, bahkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan itu cuma terjerat di ayat tadi itu. Hanya cukup mengaku, percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga sudah selamat. Bahkan saya pernah mendengarkan khotbah ya kan, ini kita hidup di dalam kasih karunia, kemurahan Tuhan. Semua Tuhan sudah lakukan untuk kita. Bahkan, aduh ini yang paling parah. Bahkan dosa yang kemarin atau kemarin dulu itu sudah diampuni. Lusa ke depan itu sudah diampuni oleh Tuhan. Aduh, ini berat sekali ini. Ini hamba Tuhan Malang itu dulu pernah begitu. Waduh, ini mah pengajaran dari mana ini? Nah, Iya. padahal kita sebagai anak-anak Tuhan paling tidak ya kita harus ada 3 hal. Pertama, harus mati. Seperti ini. Ini biji kurma, Bu. Ini biji kurma. Ini harus mati masuk tanah. Nah, mati bagaimana maksudnya? Apa mati konyol? Nah, harus mati maksudnya meninggalkan cara-cara hidup yang lama seperti COVID sekarang ini. New normal. Ya. New normal. Hidup dengan bagaimana dengan situasi COVID begini ya, 5M atau berapa itu saya lupa, 5M atau 7M itu. Mencuci menjaga jarak atau apa dan lain-lain. Nah, banyak itu M ya. Iya, M. Ber-FM Bu ya. Bermiliar-miliar ya. Itu. Jadi new normal, meninggalkan cara hidupku yang lama. Ya, cara hidupku yang lama, yang kedagingan ya. Kalau mungkin di mana itu? Di Galatia 5 ya, mulai ayat 19 itu. Kebencian, kedagingan, kebusukan, amarah dan lain-lain itu yang hal-hal yang begitu, percabulan, persinahan, termasuk ini juga ya, yang tadi di di 1 Korintus 10 itu yang menjadikan umat Israel gagal masuk ke tanah perjanjian. Nah, setelah berubah
menjadi manusia ciptaan baru, bertobat, meninggalkan cara hidupku yang lama, kedagingan, kemudian bertumbuh. Nah, ini banyak ini yang terjebak ini, nggak sampai bertumbuh. Setelah bertumbuh, kemudian berbuah. Nah, ini bahaya juga ini. Kalau kita tidak berbuah, ya ditunggulah sama si empunya pohon ini. 1 tahun, 2 tahun, akhirnya ditebang juga sampai seakar-akarnya dibakar. Nah, ini banyak yang terjebak di sini. Hanya terjebak pada cukup percaya aja. Atau kadang-kadang melayani juga percuma, kedagingan. Nah, itu dulu Bu, saya waktunya takut apa itu? Takut di kerja lagi ya? Itu? Kerja Bapak? Ya kenapa? Kerja? Enggak. Oh, lanjut kerja. Enggak, hari ini free Bu. Istri sakit Bu. Oh gitu ya, iya. Kita doakan nanti ya, istri Bapak sakit ya. Oh ya, Pak iya, Gunawan. iya Bu. George Gunawan ya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih untuk tanggapannya ya, teman-teman, luar biasa nih ya Pak George Gunawan ya. Selalu hadir ya Pak ya, memberi semangat, memberi sukacita ya di dalam acara ibadah. Tiap hari kita masuk nggak apa-apa Bu ya? Tiap hari, no problem. Ini adalah jangan sampai channel bosen kita. Ya. Iya, saya kepingin juga ada yang kepingin juga ada yang masuk menyanyi gitu, persembahan pujian, bukan cuma kesaksian pujian juga boleh, apa aja, memberi tanggapan, ya menyatakan sukacita, semua masuk ya. Ya, terima kasih Pak George. Ini ada Bobo Boy. Ya, Pak George tetap aja di dalam Pak. Terima kasih Pak George. Terima kasih Pak George, luar biasa. Bobo Boy, selamat pagi Bobo Boy. Selamat pagi Bu. Pagi ya, saya kira anak-anak, gambar anak-anak Pak. Saya anak-anak ya, silakan. juga. Masih remaja. Si remaja ya. Saya boleh bertanya-tanya Bu? Saya tanya-tanya santai kok. Oh iya, boleh. Ini dari Muslim atau itu kok tanya-tanya Pak? Muslim ya Pak? Ya, saya dari Muslim. Panggil aja Mas Bu. Oh Mas, ya kirain kalau Bobo Boy saya pikir anak remaja gitu loh Pak. Gambarnya. Ya remaja juga bisa. Ya, ini kita ibadah. Jadi jangan berdebat. Kalau Bapak mau bertanya silakan ya. Kalau dijawab ya iya, itulah jawabannya. Itulah jawabannya. Jadi nggak usah itu ya. Silakan saya Pak. juga lagi puasa soalnya, tak mungkin mau debat. Oh iya. Iya, puji Tuhan ya. Bu, kalau bedanya Katolik sama Protestan itu apa ya? Oh, tanya sama Ibu Yani aja. Oh, Ibu Yani, ya Ibu, ini penasihat kita pendeta ya. Silakan Bu. Katolik sama Iya, Katolik sama Protestan itu bedanya apa? Jadi sebenarnya ya imannya ya sama ya. Iman. Jadi itu cuman hanya tata ibadahnya aja yang berbeda ya. Kayak seperti ya tata ibadahnya yang berbeda. Jadi kalau imannya ya iman kepada Tuhan Yesus tetap. Mereka percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang mati dan bangkit dan yang menebus dosa manusia, sama ya. Dan kemudian mereka juga percaya Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi persis seperti kita ya. Jadi secara dasar iman itu sama. Dan kemudian cuman memang tata ibadahnya yang agak berbeda. Itu saja. Ya, ada Bunda Maria ya, mereka Bunda Maria, ada beberapa ya. Tapi intinya itu mereka percaya Yesus. Allah Tritunggal. Percaya Yesus juru selamat yang mati bagi dosa manusia. Oke. Ya. Ini tanya santai-santai ya Bu, nggak usah tegang. Enggak, iya silakan lagi Pak ya. Iya. Kalau boleh sih sesuai dengan topik yang tadi Pak. Bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Bapak sudah dengar dari itu kan tadi dari awal kan? Itulah keterangan. Itu baru masuk aja. Oh baru iya. masuk ya. Iya. Ya. Terus tanya lagi Bu, kalau bedanya apa itu rumah penebus dosa itu apa? Kok saya pernah dengar sekilas itu ada rumah penebus pengakuan dosa atau apa itu? Pengakuan dosa. Maksudnya? Apa ya? Seperti ada orang minta ampun kepada Tuhannya, lalu dia ngaku
berdoanya di situ. Jadi ada ruang khusus, bukan di gereja tapi di dalam ruang khusus gitu, Bu. Saya cuma sekedar lihat aja di film-film gitu sih. Oh, ya itu Katolik ya begitu. Jadi itu biasanya ke hamba Tuhan itu sebenarnya ya bukan dia mengaku sama pastor, sama pendeta. Pastor ya kalau di sana pastor, bukan mengaku kemudian apa namanya pastornya yang mengampuni, bukan. Jadi itu kalau di kita itu umpamanya kan ada orang jemaat yang ada masalah pribadi dosa dan dia mau konseling gitu kan. Dia mau konseling dan akhirnya dia datang. Seperti saya contohnya ada banyak juga orang yang datang pada saya beban dosanya begitu berat dan dia pengen curhat. Dia pengen ngaku dan kemudian didoakan. Jadi bukan tetap yang mengampuni dosa itu bukan saya atau pastor tapi tetap bawa kepada Tuhan. Jadi kita giring kepada Tuhan karena memang sebagai hamba Tuhan yang telah dipanggil kita ini ya, kalau orang Kristen kita ini diberi kepercayaan untuk pelayanan pendamaian. Nah, itu dapat di dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan pengentaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah telah menasihati kamu dengan perentaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Nah ini, jadi memang seperti hamba-hamba Tuhan ini ya anak-anak Tuhan yang dipanggil melayani Tuhan, mereka diberi tugas pendamaian. Itu artinya ketika ada orang berdosa, ya mereka dikonseling, mereka mengaku dan kemudian kita doakan mereka dan bawa mereka kepada Yesus. Itu artinya dan akhirnya mereka menerima Yesus dan kemudian Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa mereka dan mereka dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan. Dan itu artinya kita sudah hamba Tuhan ini sudah melakukan pelayanan pendamaian. Nah itu ya. Jadi bukan mengaku kepada pendetanya, bukan, tetapi dipakai untuk membawa jiwa itu datang kepada Tuhan. Ya itu. Kira-kira nangkap ya? Ya. Nangkap, Bu. Ya. Sama itu lagi, Bu. Kok ada salib yang bundar itu apa ya? Kan kalau saya lihat itu ada salib, ada yang satu salib, cuma satu salib. Apalagi ada salib yang bundar di di tengah-tengahnya. Itu bedanya apa sih, Bu? Salib yang bundar. Iya. Oh, itu perlambang. Kalau saya boleh tahu itu perlambang itu sih, ada yang salib terbalik. Bukan, itu ada salib terbalik, salib yang bundar itu bukan salib yang sebenarnya ya, itu ada aliran itu, Pak. Aliran yang kalau ada salib terbalik itu kan itu yang gambar-gambar itu. Setan itu ini Pak, itu ada di sana kan ada gereja-gereja yang gereja setan gitu. Itu lambang lain lagi itu Pak. Bukan, kalau salib yang sebenarnya cuma salib yang cross gitu. Kalau ada yang terbalik, ada yang bulat, ada yang itu lambang aliran yang lain itu Pak. Bukan lambang kita. Banyak lah aliran-aliran yang kalau salib terbalik itu kan kayak menghina gitu. Itu justru bukan kita, justru itu lambang yang ya saya nggak berani bilang sih, tapi itu bukan gereja setan, iya, gereja setan di luar sana banyak Pak. Kan terlalu liberal, jadi ada boleh mereka kan boleh memilih hak mau nyembah setan, mau nyembah apa terserah, ya hak asasi manusia di dunia liberal sana Pak. Iya. Mungkin saya bisa nambahi Bu ya, boleh Bu Putih? Ya boleh. Ya boleh, silakan. Iya, saya sepakat dengan Ibu Suryani. Pengalaman saya itu biasanya ya
itu betul konseling seperti one by one, kita korek dia punya latar belakang, mungkin ada benang merah ya dalam hidupnya, Iya, betul. mungkin dia itu ada kepahitan, ada kedendaman, kebencian, kedukun-dukun, pasang susuk, atau saya pernah juga melayani, maaf ya, seorang pelacur itu di Taiwan ini, di Taiwan juga TKI ya. Jadi dia latar belakangnya itu. Ya, kita kan sudah tahu yang namanya juga pelacur kan. Ya susuk ada, terus supaya pelaris ya, ke dukun, ke apa. Nah, ketika kita layani, mungkin kita korek-korek dulu, adakah itu, karena nggak berkenan semua itu di hadapan Tuhan. Karena Iya, betul. hanya ada Tuhan dengan iblis. Bapak segala kejahatan itu iblis, termasuk jin-jin ya. Jin, setan itu sama itu satu kroni itu. Jin, setan, kemudian gundurwo lah, apa iblis apa segalanya itu syarat itu. Di Indonesia sangat banyak itu, apalagi kalau lagi musim kemarau ya, itu saya melihat itu panah-panah itu di udara itu yang nggak jadi katanya itu. Iya, itu terbang-terbang itu banyak itu syarat-syarat itu. Dengan di tulisan, tempat saya banyak sekali. Tempat saya betul, banyak Bu. sekali. Dulu di kampung Jember, banyak. Bu. Iya. Saya Jember, Bu. Jadi dekat di Riau Banyuwangi, juga Bu. begitu. Riau Betul. juga begitu. Jadi kadang-kadang orang yang punya ilmu juga kalau malam itu nggak berani tidur, dia sampai ke sawah ke apa, semalam-malaman nggak tidur, takut malam itu dia dipanah ya, panah atau apa namanya. Nah itu, jadi ketika mau datang kepada Tuhan, mau bertobat, sebelum dibaptis, sebelum itu kan kita harus bimbing dulu, katekisasi, terus dibimbing, terus bagaimana supaya mengenal keilahian Isa Al-Masih. Oh, Isa Al-Masih ini kan manusia, ya kan, banyak ya begitu. Isa Al-Masih itu manusia, kenapa disembah? Nah, itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia, 100% manusia, 100% manusia. Juga Isa Al-Masih itu guru juga, rabi juga, nabi juga, rasul juga, anak Maria juga, bukan anak Maryam ya. Kalau anak Maryam itu kan, Maryam kan saudaranya Harun tuh, 1500 tahunan. Salah itu, Muslim maaf ya. Muslim itu salah itu, sudah nyontoh salah itu. Iya, bukan itu. Maria, nah itu Maria juga salahkah sebagai manusia? Kalau Isa Al-Masih itu kadang-kadang ngomong, aku utusan, oh aku menyembah. Dia nggak salah, salahkah kalau dia itu aku berdoa sebagai manusianya? Kadang-kadang Isa Al-Masih itu kan ini apa itu sebagai manusianya juga menyembah, berdoa, utusan, anak Allah dan lain-lain. Nah itu saya kembalikan ya tadi, maaf ini melebar sebentar. Nah itu jadi harus dibimbing dulu, jadi dilepaskan dulu dari ikatan-ikatan iblis, dari ikatan-ikatan duniawi. Karena Tuhan itu kudus, kita harus datang kudus. Setelah sudah lepas, manifest ya dulu ya, itu apa itu, marah Bu, marah, terus apa itu, melotot, mau mukul dalam nama Yesus, hanya nama Yesus itu. Ibu Suryani itu tadi bilang kan, nama Yesus yang penuh kuasa, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, itu penuh kuasa, gemetar iblis itu, jin iblis, semua susu itu otomatis keluar itu. Nah, setelah itu kita doakan. Setelah doakan, oke, memang penipu juga sih. Seolah-olah iblisnya itu keluar. Tapi kita harus, nah di sanalah kita harus merawat ya. Merawat, kemudian melepaskan ya ikatan-ikatan itu, kedendaman, kebencian, dan lain-lain itu. Kita lepaskan, benar-benar lepas sampai bertobat, baru dikasih tanda namanya baptis. Baptis itu awal dari kehidupan umat Kristus. Nah, ya sudah Bu, begitu aja dulu Bu. Ya, ya, Bobo Boy. Kalau mau tanya ini yang esensi, Bobo Boy. Saya kasih satu lagi pertanyaan ya, karena kita udah mau tutup semua. Ini give thanks. Saya mau masukin ke atas ke room, tetapi ini device-nya nggak connect di give thanks. Jadi mulai ya, nggak bisa dinaikin, nggak bisa diangkat. Give thanks, nggak bisa diangkat. Jadi ini device-nya not connect. Itu artinya mungkin mic cam-nya, ya coba lagi ya. Ya Bobo Boy, satu kali lagi pertanyaan.
yang mendasar aja. Apakah Yesus Tuhan? Nah, paling mantap itu pertanyaan. Ya, silakan Bu Boboy. Ya. Iya, Bu. Ya. Apa? Saya lupa nanya apa ini. Iya. Tanya aja, Pak. Kalau apa itu Vatikan itu atau gereja kepausan itu fungsinya apa ya, Bu? Ini dubbing, Bu, suaranya, Bu. Di ini dulu, Bu. Biar jelas. Konsep Kristen itu apa tuh fungsi paus? Terima kasih. Mungkin itu saya baru bisa mikirnya sampai segitu. Silakan Bu Yani, apa itu fungsi kepausan? Ya, setiap organisasi mereka punya induk ya. Katolik, kepausan, kemudian karena mereka itu satu ya. Jadi memang yang mengatur mengatur secara organisasi juga, termasuk juga kerohaniannya. Dan kayak di gereja-gereja lain itu ada sinode, ya ada sinode. Jadi umpamanya saya di gereja Sahabat di Indonesia, ada sinodenya itu yang secara organisasinya terkait satu dengan yang lain. Ya, terkait satu dengan yang lain, ada sinode, ada ketua sinode, ada pengurus-pengurusnya. Jadi itu sebenarnya hanya tokoh ya, itu bapak rohani lah seperti begitu ya, yang membimbing, yang mengayomi dari seluruh gereja Katolik yang ada di dunia. Berarti mirip kayak konsep gembala dan domba gitu, Bu? Ya, ya seperti itu ya, hampir segitu. Oke, Bu Uti. Cuman dia lebih skupnya lebih besar. Kalau Katolik kan cuma ada mereka semua sama ya, jadi nggak ada sinode-sinode. Jadi langsung dari Vatikan itu ya, secara internasional di bawah semuanya. Kalau Protestan memang banyak denominasi. Jadi denominasi umpamanya GBI punya sinode sendiri, kemudian kayak saya Sahabat punya sendiri, GPIB punya sinode sendiri yang mengorganisir ya. Itu secara organisasi dan juga secara rohani. Fungsinya seperti begitu. Oh iya, terima kasih ya Bu Suryadi telah sharing-sharing ilmu. Oh iya Bu Utiwati. Oke Bu. Bu Utiwati bisa dengar saya? Nah, suaranya itu Uti, tolong dipakai mic. Iya, saya dengar Ibu Pak Boboiboy. Ya. Oh, panggil aja Mas Bu. Oh, Mas ya, oh ya. Masih muda ya. Kenapa Boboiboy? Terima kasih ya waktunya. Saya mau aktivitas dulu. Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Boleh tiap hari masuk Pak, mau bertanya boleh, tersedia ya jawaban untuk Bapak. Ya, ini ada gift tank dari tadi mau masuk, itunya device-nya tadi nggak connect, saya mau naikkan. Ya, terima kasih Pak Boboiboy, luar biasa. Terima kasih. Ya, salam sejahtera. Ya, salam sejahtera. Ya. Nah, ini terima Pak kasih. Ya, saya turunin ya Pak Boboiboy. Ya. Ya, silakan Pak Gift Tank. Dibuka dulu mute-nya, Pak. Dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka, Pak. Coba saya bukain. Nggak bisa karena Bapak nge-mute sendiri nih. Mute-nya jangan dibuka, Pak. Jangan ditutup, Pak. Pak Gift Tank ini mau bersaksi, teman-teman ya. Kita doain supaya berhasil nih. Kenapa? Dari tadi ininya device-nya ya udah, puji Tuhan. Udah. Silakan Pak Gift Tank. Halo Bu Uti. Oh Ibu. Oh Ibu, Gift Tank ini yang di Amerika itu ya? Ya, silakan. Bukan, selamat Bu. Pagi. Oh bukan? Ya, silakan. Silain Pak ya. Bukan, Bu. Nah, suaranya agak lebih besar Bu. Suaranya kecil, dibesarkan sedikit suaranya. Ya. Selamat pagi Bu Ibu Uti. Suaranya ya. Dulu Bu Uti. Bu Suryani ya? Dabing. Ya. Bu. Halo. Selamat pagi. Dabing ya. Oke, silakan. Halo, salam semua. Salam. Ya, salam. Silakan Bu. Ya Bu ya. Baru kali ini Bu bisa masuk Zoom Ibu. Iya. Luar biasa.
pengen bersaksi, cuman Puji Tuhan, ya. waktunya Tuhan aja dulu ya. Ya mungkin ini waktu yang Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan, Saya haleluya. mau saksi Bu, ya pengalaman hidup saya ya. Berapa tahun lalu, ini mengenai firman Tuhan hari ini, pas lah ketepatan ini berarti momennya, bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga ini kan? Iya, itu. Firman Tuhan hari ini. Berapa tahun yang lalu saya melahirkan anak kedua, terus saya koma Bu, koma selama seminggu. Kalau dokter pada saat itu sudah angkat tangan, udah ini nggak bisa lagi, udah ibaratnya seperti Tolong agak besar Tuhan lah sedikit gitu. Bu suaranya. Halo? Ya, lebih keras, ya. Lebih keras. Ya. Jadi pada saat koma itu kondisi sudah sangat parah ya, menurut cerita suami dan orang-orang lah. Dari mulut udah keluar darah, dari telinga udah keluar darah, dari semua yang berlubang lah udah keluar darah pada saat itu. Terus saya udah kayak mayat kata mereka semua, dan sudah pada nangis. Nah, ini sudah nggak ada harapan, suami pun udah pingsan gitu. Aduh gimana ini? Sampai dia di opname karena melihat kondisi saya pada saat itu. Dan semua kerabat udah pada datang ke rumah sakit pada saat itu, dan sudah bertembuk mau dibawa kemana dari pihak saya atau pihak suami gitu kan Bu. Jadi dan rekan-rekan sekerja suami pun udah berdatangan. Kebetulan nggak jauh dari kami, kebetulan di perkebunan Bu. Ya kalau mau harus ke kota. Jadi pada datang semua untuk mungkin terakhir kali mungkin pikiran mereka pada datang melihat. Jadi puji Tuhan, masih ada harapan Tuhan kasih berkat doa-doa keluarga juga, doa teman-teman. Tuhan kasih beri saya kesempatan untuk kedua kali. Pada hingga saat ini saya masih bisa. Ini mujizat Tuhan bagi saya dikasih umur dan dari apa yang saya alami ini, saya sungguh bersyukur pada Tuhan. Seandainya pada saat itu Tuhan ambil, saya tidak itu ada sembuhnya lagi bagaimana Bu? Sembuhnya bagaimana? Ibu kan sudah keluar darah, terus suami juga udah pingsan gitu. Sembuhnya bagaimana caranya Bu? Oh, saya dipindah ke dari rumah sakit yang sudah menyerah itulah. Dokternya udah menyerah, katakan udah. Cuman mereka tak mau pindahkan sebetulnya, ya mereka anggap ya udah katakan kalau kalian angkat ini, kalian pindah, kami nggak mau tahu karena udah nggak dapat. Cuman suami berkeras, udah pindah aja, karena dipindahkan lah Bu, itulah. Puji Tuhan saya bisa sehat kembali, dan dokter di sana pun mengatakan ini ibarat benang yang kusut untuk memperbaiki sulit. Cuman kuasa Tuhan lah kata dokter. Makanya saya bisa hari ini ada. Waktu ibu keluar darah itu ibu nggak sadar diri ya Bu? Yang begitu udah nggak sadar diri ya? Udah nggak sadar ya Bu? Pingsan ya? Enggak Bu. Cuman menurut mereka apa yang mereka doakan ke telinga saya ngangguk-ngangguk. Oh gitu. Tapi ibu sadar nggak? Sadar nggak? Rasanya sadar nggak? Tidak Bu. Nggak sadar sama ya? Sekali tidak ada merasakan apa-apa, rasakan kayak orang tidur ya? Kayak orang tidur udah ya? Ya, makanya saya bilang orang mati kayaknya enak tidur gitu kan. Nggak ada gitu. merasakan sakit. Orang melihat semua selang udah masuk berapa, ada kayaknya puluhan selang, yang dari hidung, yang dari leher, ada yang dari perut banyak gitu kan, dari bawah gitu. Udah banyak selang lah, kok tengok dilihat orang kayaknya kasihan kali gitu. Cuma saya nggak ada merasakan apa-apa. Tapi kami pada saat didoain, saat
diberikan kata-kata kuat-kuat, saya ngangguk-ngangguk gitu. Cuma saya nggak Oh, gitu terasa ya. gitu, Bu. Oh, Iya. gitu ya. Lalu pelan ya, pelan tapi pasti Ibu ditangani dari rumah sakit ya. Ditanganin. Ya, sejak dipindah, didoain, belum pindah baru itu kuasa doa dan Iya. mujizat Tuhan saya rasakan. Iya, luar biasa. Ya, Ibu tinggal di mana sekarang, Bu? Jadi saya dari Medan, Bu. Orang Medan ya. Oh, iya, iya, luar biasa ya. Ya, gimana itu Bu Yani penanggapannya, Bu? Halo, Bu. Ya. Ya. Silakan Bu, mungkin masih mau bicara. Iya. Iya, mengenai dari setelah saya sehat apa gini, saya merasa terima kasih Tuhan Kau beri saya kesehatan kembali untuk perbaiki diri. Saya dulu kayak orang Kristen memang, tapi Kristen yang hanya percaya gitu aja, bukan yang melakukan kehendak Tuhan. Saya dulu orangnya, jujur saya ada mungkin sombongan, ada yang kurang jujur, masih suka marah-marah ya kan. Jadi lambat laun saya introspeksi diri ya, karena mungkin Tuhan punya kasih waktu saya untuk lebih menjadi manusia yang lebih dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan melakukan segala kehendaknya dengan tuntunan Roh Kudus. Terus Ya, Bu, setelah beberapa waktu lalu saya juga pernah mimpi loh, Bu. Mimpi Tuhan perlihatkan surga. Wah, luar biasa. Iya, Tuhan melihat surga, diperlihatkan surga dari jaraknya sepertinya kayak ada tembok lah pembatas. Cuma saya melihat dari jauh, pengen ke situ. Saya lihat kayak perasaan hati ini damai sekali. Beda dengan kita melihat pemandangan yang indah ya kan Bu. Ya. Pemandangan yang ya kita katakanlah Bali udah ada pemandangannya sudah cantik kan, indah. Tapi beda lah yang saya rasakan pada saat melihat surga itu. Sukacita. Seperti apa, Bu? Itu tempatnya seperti apa, Bu? Itu pohon-pohon atau gunung-gunung atau apa, Bu? Seperti apa, Bu? Nggak bisa dilukiskan lah, Bu. Ya ada juga kayak taman gitu. Oh, bagus lah. Halo? Ya. Halo? Sama seperti kesaksian waktu itu yang dari Amerika itu ya, ada seperti itu. Dia sakit COVID ya, Bu ya. Sakit COVID, lalu ketika semua udah mau meninggal, udah di ICU, udah koma berapa hari ya, hampir 2 bulan dia koma. Ya itu dia lihat surga, dia dibawa ke surga. Sama yang Ibu gambarkan itu sama, katanya tempatnya dingin, adem, damai sekali, katanya bagus sekali, iya, katanya damai. bagus sekali. Tapi saya bukan pada saat koma saya melihat, saya mimpi. Koma saya nggak dapat apa-apa, malah aja tidur gitu aja. Setelah berapa tahun setelah itu Tuhan perlihatkan. Saya pengen ke situ, cuman kayaknya belum bisa, jalannya kayak masih ada di dunia. Kayak masih lembek gitu, perasaan kok susah ke sana, pikir saya. Pengen ke situ, kayaknya beda lah dengan yang saya lihat di dunia ini. Pemandangannya pokoknya aduh, tak bisa dilukis lah. Indah betul, sungguh indah. Ya, seperti Bu Yani, bagaimana Bu Yani? Bu Yani juga pernah cerita nih, melihat-lihat yang begitu. Silakan Bu Yani. Kalau saya lihat ini sebelum saya kena COVID ya, 1 bulan lebih sebelum saya kena COVID, saya mimpi. Saya seperti mimpi, saya berdiri di bawah bukit. Pertama bukit itu bagus sekali ya, bagus sekali, indah banget gitu. Terus tiba-tiba saya lihat sekali lagi, saya ada rumah menjulang tinggi, bagus banget. Terus saya dengar suaranya berwibawa sekali, bilang itu rumah kamu udah selesai. Oh, tapi saya jawab gini, oh itu rumah saya Tuhan.
Jadi berarti yang rumah saya itu Tuhan. Saya bilang itu rumah saya ya Tuhan. Iya itu rumah kamu udah selesai. Loh kalau begitu udah masanya saya harus meninggalkan dunia ini ya. Terus suara itu bilang gini, belum, kamu belum kupanggil karena masih banyak yang membutuhkan kamu. Nah terus pas setelah itu saya lihat lagi ke bukit itu, tapi sekarang bukit itu yang tadinya cuma satu rumah saya, kemudian banyak rumah-rumah kerajaan bagus banget, rumah-rumah elit lah gitu. Terus saya lihat terus agak keunguan gitu ya rumah-rumah itu, di mana-mana kiri kanan kayak perumahan elit. Terus saya bilang, loh kok jadi banyak rumahnya Tuhan, saya bilang gitu, tadinya cuma rumah saya, kok sekarang jadi banyak rumahnya. Itu rumah-rumah orang yang kamu bawa kepadaku dan yang melayaniku, katanya. Wow, jadi habis itu oh gitu. Nah sekarang kamu pergi ke sana, masih banyak orang yang nunggu kamu, mereka masih butuhkan kamu. Udah, saya pergi ke satu tempat. Pas waktu pergi itu memang Asir sudah tunggu saya kiri kanan. Terus saya masuk, waktu saya masuk ke ruangan itu, ruangan yang penuh dengan macam-macam bangsa, bermacam-macam bangsa ya, bangsa orang Asia, orang India, terus orang-orang yang kulit hitam gitu ya. Jadi akhirnya mereka kasih saya Alkitab, kemudian saya bangun. Dan memang enggak lama dari itu saya sakit COVID ya. Harusnya saya juga pergi, saya juga sudah masuk ke ruang ICU ya. Jadi seharusnya ya karena anugerah saya masih ada di sini, karena memang masih banyak butuhkan saya. Dan memang dari berbagai-bagai ya teman-teman saya dari luar negeri, dari dalam semua ya, ada banyak yang bilang, Bu kami masih butuhkan Ibu gitu ya. Dan yang sangat luar biasa, mimpi saya itu tergenapi. Selama ini bertahun-tahun, 30 tahun saya melayani, 30-an lebih, karena gereja saya itu kan memang gereja yang memang di bawah dari Amerika ya. Jadi Amerika, jadi dari gereja kami itu dari berbagai-bagai bangsa. Dan saya selama ini selalu berkomunikasi, bergaul, bahkan melayani ke daerah-daerah, saya penterjemah dan sebagainya, bahkan orang-orang bule ya, kulit putih bule ya, orang Amerika, Australia, dari mana-mana yang kadang nginep di rumah saya dulu. Dan saya sama sekali nggak pernah bersentuhan dengan orang Afrika. Ya, nggak pernah bersentuhan dengan orang Afrika. Selalu saya dengan orang bule gitu ya, Western. Tetapi setelah saya COVID ya, sebenarnya saya sudah melayani 4 tahun di gereja di bawah Nigeria ya, orang Nigeria. Tapi saya belum pernah, saya cuma hanya pernah diminta jadi gembala, tetapi saya bilang nggak bisa karena saya juga ada sidang yang lain, jadi cuma sebulan sekali saya melayani di sana. Dan setelah COVID, setelah tanya lagi, Tuhan siapa yang butuhkan saya ingat doa itu, mimpi itu ya, orang-orang kulit hitam juga ada di situ. Dan saya ditawarkan lagi, dan Tuhan ingatkan saya. Akhirnya saya ambil keputusan untuk juga melayani di yang memang sekarang saya bukan lagi sama orang ya, walaupun tetap sama orang yang berkulit putih, sekarang juga kulit hitam. Jadi Tuhan bawa bangsa ke bangsa ya. Jadi memang saya tahu bahwa Tuhan itu bawa bangsa-bangsa. Lewat mimpi saya tuh saya tahu bahwa Tuhan sedang membawa saya dari bangsa ke bangsa, dan emang dalam perjalanan hidup saya seperti itu. Dalam pelayanan bertahun-tahun ya, dari suku ke suku, dan kemudian bukan hanya dari suku ke suku, tetapi dari etnis ya, maksudnya dari bangsa ke bangsa. Nah sekarang Tuhan sedang membawa saya juga ke yang memang orang-orang Afrika ya, itu tergenapi mimpi saya. Ya itu Bu, kesaksian saya. Ya luar biasa sekali ya. Ya teman-teman, sepertinya waktunya kita harus membaca Mazmur, setelah itu kita tutup ya. Terima kasih Bu Gifteng, ya senang sekali bicara dengan Ibu Gifteng. Nanti masuk lagi besok ya Bu. Ya Bu. Ya. Halo Bu. Iya. Ya Bu, silakan. Ibu Gifteng. Halo, Ibu Gifteng.
Ya, kita mau baca ini dulu ya, teman-teman. Mazmur seperti biasa, kita sekarang sudah Mazmur 13 ya, teman-teman ya. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau luputkan aku, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku. Bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya teman-teman ya, aku mau menyanyi kepada Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, kita akan tutup dan nyanyi sama-sama ya. Kami memuji kebenaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, Pak George Gunawan tutup dalam doa. Kita mau tutup, Pak. Ya, silakan. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit, bumi, laut, beserta isinya. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang kami kenal dan kami sembah di dalam Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus. Yang berkuasa di bumi dan di surga. Yang bertahta di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi kami ini Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Dipanggil oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami harus berusaha Tuhan Yesus. Kami harus berusaha untuk sampai dipilihnya Tuhan. Yaitu menjadi pelaku firman Bapa. Menjadi pelaku firman dengan taat dan setia Bapa, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, inilah di akhir zaman Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa. Ladang sudah menguning Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu pengerja masih kurang. Tuhan, bangkitkan anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh bangkitkan Bapa. Jangan sampai Tuhan Yesus terjadi pada banyak-banyak saudara-saudari kami Tuhan seiman, yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Bangkitkan Bapa, bangkitkan rohnya Tuhan Yesus. Berdoa terutama untuk negeri Indonesia Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati pemerintahan yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Bukankah itu wakil daripada Engkau Tuhan di bumi Indonesia Tuhan? Beri hikmat mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu Pak Jokowi, wakil Panglima ABRI dan jajarannya kepolisian dan jajaran-jajarannya. Kami berspesial berdoa Tuhan, segitu banyak firman-Mu sudah ditabur Tuhan Yesus di negeri Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, roh-roh jahat, roh-roh penghulu-penghulu udara Bapa, kami ikat di dalam kuasa darah Yesus yang masih membelenggu Tuhan. Kau buka pikiran rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Buka pikiran Tuhan, supaya benar-benar bisa menerima, terbuka
akan kebenaran firman-Mu dan mengerti. Kami Amin. rindu semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke datang kepada Engkau, sehingga semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia maupun di akhirat menjadi Tuhan dan juru selamatnya, karena juru selamat hanya pada Engkau, Tuhan. Oh Tuhan, bukan agama, Tuhan. Agama boleh banyak, Tuhan. Rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, Tuhan. Pengajar-pengajar, guru-guru, bahkan nabi palsu boleh banyak, Tuhan. Namun juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus, di mana empunya kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Uti Tuhan, urapan-Mu, hadirat-Mu, kekudusan-Mu melingkupi Tuhan Yesus dengan penuh. Ketika Ibu Uti Tuhan memberikan firman-Mu Tuhan Yesus, oh Tuhan, banyak orang-orang yang percaya Tuhan, karena itulah kami diutus Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku. Oh kami mau Tuhan, berkati Ibu Suryani Tuhan, sungguh-sungguh berkati urapan-Mu, hadirat-Mu, kekudusan-Mu juga penuh Tuhan, turun Bapak. Oh terima kasih, pakai dengan lebih dan lebih lagi Tuhan. Amin. Mungkin beliau masih dibutuhkan di bumi ini Tuhan, untuk memberikan firman-Mu Tuhan, pakai Tuhan. Keluarganya juga, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Ibu give thanks juga Tuhan, berkati Tuhan, Kau sudah memberikan perpanjangan hidup di bumi Tuhan, pakai itu Tuhan, doronglah, beri roh yang melayani Tuhan. Oh Tuhan, supaya ambil bagian juga, menjadikan semua bangsa menjadi murid-Ku Tuhan Yesus. Berkati semua pemirsa yang ikut Tuhan Yesus, berkati Tuhan, urapi Mas Boy juga Tuhan, buka pikiran dia Tuhan, karena bukan agama yang bisa menyelamatkan, bukan siapa-siapa, namun Isa Al-Masih yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Buka pikiran, berkati Mas Boy dengan seisi rumahnya Tuhan, dipelihara Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh inilah doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Luar biasa sekali. Ya, ya sangat-sangat luar biasa ya. Mari kita, ya teman-teman di live chat, James Bunga, Balungka 22, Dolmen, Julia, Project, Norman Francis, Yaoyen, Balungka, Ruth Wenti, Lolita, and everybody is here. Everybody here on the live chat ya. Terima kasih ya sudah berserta dengan kita. Kita akan mengakhiri. Kita sudah mengakhiri ya ibadah kita hari ini. Ya, selamat hari Kamis. Ya, wartakan kebenaran. Salam kebenaran. Beritakan kebenaran baik ya. Beritakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan Yesus memberkati.